adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Kakak harap pastinya luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, Tuhan Yesus itu ada loh di dalam hati kita. Oleh karena itu, kita harus meninggalkan masa lalu kita yang penuh dengan dosa. Jadi, kakak ajak adik-adik untuk nyanyi dan memuji nama Tuhan dengan lagu Hidupku Bukannya Aku Lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tapi Yesus dalamku. Nah, sekarang kita mau buka ibadah kita dalam doa ya. Kakak undang adik-adik untuk duduk yang rapi, duduk yang sopan. Jangan lari-lari ya. Yuk adik-adik, ambil sikap berdoanya ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat, buat kesehatan, buat kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami supaya kami dapat memahami isi semua firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Minggu lalu kita sudah mendengarkan bagaimana pelayanan Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya adik-adik. Wah, karena itu jadi banyak loh yang percaya sama Tuhan Yesus. Tapi kan adik-adik, ada loh yang tidak suka sama mereka. Siapa ya kira-kira yang tidak suka sama mereka? Ada yang tahu nggak? Adik-adik, ada yang tahu nggak siapa yang tidak suka pada mereka? Nah, kalau belum tahu, kita mau menonton video yang terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1-19. Selamat menonton ya adik-adik. Kayafas, berikan padaku surat-surat untuk sinagog di Damsyik. Beri aku wewenang untuk menangkap para penghujat itu dan menyeret mereka kembali ke Yerusalem, di mana kita bisa menghancurkannya. Ya, Saulus, bawa beberapa orang untuk membantumu. Apakah ini membuatmu berkuasa, Saulus? Ada apa denganmu, Rabi Gamaliel? Kau dulu selalu mengajarkanku untuk melawan ketidaktahuan dan kejahatan. Berjuanglah demi kebenaran. Bukankah itu yang kau bilang? Dengan kesabaran dan kasih, Saulus. Bukan dengan gada dan pedang. Aku bukan pembunuh. Bukan pembunuh. Aku melayani Tuhan. Ya, bagus. Aku ragu, apakah Allah senang dengan hal itu? Damsyik sudah dekat. Ayo cepat. Kita memacu kuda terlalu cepat. Jadi kuda-kuda itu perlu istirahat sebentar. Kita harus melaksanakan tugas kita. Setelah itu baru istirahat. Saulus, setengah hari tidak akan membuat perbedaan, kan? Pasti kalau mereka sudah kuperingatkan. Sekarang ayo jalan. Saulus!
Saulus, Saulus, apa sebabnya kau menganiaya aku? Siapa kau? Akulah Yesus yang telah kau aniaya. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Bangunlah dan masuklah ke dalam kota. Di situ akan diberitahu padamu apa yang harus kau lakukan. Saulus, Saulus, apa yang terjadi? Aku melihat cahaya terang, tapi aku tidak melihat orang lain. Dia bicara pada siapa tadi? Aku tidak bisa melihatmu. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku buta. Ya Tuhan, apa yang telah kulakukan? Apa yang dikatakannya? Otaknya sedang tidak beres. Dia belum makan dan minum selama 3 hari. Sebentar lagi, sepertinya dia akan mati. Yesus, mereka bilang kau berkuasa mengampuni dosa. Bisakah kau mengampuni pendosa? Sesuatu terjadi di jalan. Kami melihat cahaya, Tidak ada apa-apa. Itu hanya kegilaan. tapi kau dan aku melihat cahaya itu, Enos. Dan Saulus jatuh ke tanah. Kita sudah lelah karena perjalanan itu. Itu saja. Tidak ada apapun. Tidak ada apa-apa yang terjadi. Tuhan, siapa orang yang kulihat ini? Dia mengigau. Ananias. Ananias. Iya saya, Tuhan. Pergilah ke rumah Yudas dan tanyakan di sana orang yang bernama Saulus dari Tarsus. Dia mendapat penglihatan bahwa kau akan datang dan meletakkan tangan ke atasnya, supaya ia dapat melihat kembali. Tuhan, saya sudah mendapat banyak tentang orang ini, terutama tentang penganiayaan yang dilakukannya pada umatmu di Yerusalem. Pergi sajalah, sebab aku sudah memilih dia untuk melayaniku, supaya dia memberitakan tentangku kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, raja-raja, dan umat Israel. Jangan masuk, Saulus tidak sehat. Lagi pula, Dia salah satu pengikut Yesus. Aku kira dia datang untuk membunuh Saulus saat itu. justru Saulus yang ingin menemuiku. Aku telah diutus. Itu bohong. Tidak ada yang mengutusmu kemari. Iya, biarkan dia masuk. Tuhan mengutus dia padaku. Saudara Saulus, kau sudah terpilih untuk melihat Allah dan mendengarkan suaranya. Sekarang kau akan menjadi saksinya pada seluruh dunia bahwa dia hidup. Aku mau. Dalam nama Yesus Kristus, terimalah penglihatanmu. Aku bisa melihat. Dia bisa melihat. Hebat sekali. Aku mendengarmu, orang tua. Saat itu dia menyebut nama Yesus. Dia melakukannya. Dan aku bersyukur pada Tuhan karenanya. Karena Kristuslah aku disembuhkan dan diampuni. Dan mulai hari ini, aku berjanji, aku akan membaktikan hidupku untuk melayaninya. Dasar gila. Ini semua sangat membingungkan. Benarkah itu, Saulus? Aku akan mengajar di sinagog dan bersaksi tentang Kristus. Ananias, maukah kau membaptisku? Dengan senang hati. Dasar pengkhianat kau.
Bagaimana adik-adik? Sudah ada yang tahu tidak? Siapa yang tidak suka sama pengikut Tuhan Yesus? Ya, benar sekali. Namanya adalah Saulus. Jadi, hari ini kita mau mendengarkan cerita orang yang dulunya jahat, kemudian dia menjadi baik, yang bernama Saulus. Saat Saulus mendengar banyak pengikut Yesus di Damsyik, tahu nggak adik-adik? Saulus itu meminta izin kepada pemimpin agama Yahudi untuk menangkap dan memenjarakan orang-orang Kristen loh. Saat Saulus dan teman-temannya hampir sampai di kota Damsyik, tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit. Ternyata adik-adik, itu adalah suara Tuhan. Setelah itu Saulus bangkit. Tiba-tiba Saulus sadar. Dia tidak bisa melihat. Dia buta. Gimana ya adik-adik? Coba adik-adik itu tutup matanya. Nampak nggak sih? Pasti gelap. Seperti itu yang dirasakan Saulus. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus itu menyembuhkan Saulus loh melalui Ananias. Ananias mendoakan Saulus, dan sejak saat itu Saulus menjadi pengikut Kristus yang sangat setia kepada Yesus. Dan sejak saat itu juga Saulus mengganti namanya menjadi Paulus. Nah adik-adik, walaupun Saulus baru pertama kali bertemu dan mendengarkan suara Tuhan Yesus, tapi dia tetap percaya loh sama Tuhan Yesus dan taat akan perintah Tuhan Yesus. Bagaimana dengan adik-adik yang selalu sering mendengarkan tentang Tuhan Yesus? Yang setiap hari Minggu itu ibadah sekolah minggu, mendengarkan firman Tuhan, sudah taat tidak sama perintah Tuhan? Nah, mulai sekarang kita harus taat ya sama perintah Tuhan Yesus. Nah adik-adik, walaupun kita tidak pernah mendengarkan suara Tuhan secara langsung seperti Saulus, kita bisa loh mendengarkan suara Tuhan melalui Alkitab. Alkitab mengajarkan kita akan perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Adik-adik, sebagai anaknya Tuhan Yesus, kita harus melakukan perintah Tuhan. Kita harus melakukan hal-hal yang menyukai hati Tuhan. Seperti menyayangi papa, menyayangi mama, menyayangi abang, adik, kakak, teman-teman, tidak suka berbohong, tidak suka melawan orang tua, tidak suka cakap kotor, tidak suka berantem sama teman, tidak suka mencuri, dan lain-lainnya. Jadi kan adik-adik, Saulus ini bersedia loh menderita karena dia mengikuti Tuhan Yesus. Bahkan dia dibenci sama teman-temannya yang dulu bersama-sama dia untuk menangkap orang-orang Kristen. Sama seperti kita, pernah nggak sih adik-adik dibenci, dikatain sama teman-teman kita yang mau mengajak kita nakal? Bilangnya, ih sok suci lah, ih sok kudus, macam betul. Walaupun dikatain seperti itu, kita tidak boleh ya berkata kasar. Kita harus menjawab teman kita dengan baik. Dan kita harus memberitahu sama teman kita supaya teman kita juga ikut menaati perintah Tuhan Yesus. Adik-adik, kita bisa saja loh tergoda antara memilih ibadah sekolah minggu dengan bermain game di HP kita, atau ibadah sekolah minggu dengan menonton film. Tapi adik-adik, kita itu harus tegas. Kita harus mengambil keputusan yang baik dan yang membangun. Nah adik-adik, kita tidak boleh ya menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, itu semua karena anugerah Tuhan ya. Jadi adik-adik, kita hari ini belajar dua hal ya. Satu, kita belajar dari Saulus. Walaupun Saulus baru pertama sekali mendengarkan suara Tuhan, dia langsung taat sama perintah Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu harus seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah adik-adik sekolah minggu harus berani ya memilih hal yang baik yang sesuai dengan perintah Tuhan Yesus dan berani juga menghadapi tantangan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Adik-adik, dibuka ya Alkitabnya, kita mau membaca ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Galatia 2 ayat 20a. Yuk adik-adik kita baca sama-sama. Galatia 2 ayat 20a. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah adik-adik,
kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelum itu, kita mau berdoa dulu. Yuk, gimana adik-adik? Sikap yang baik dan sopan dalam berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kami supaya kami boleh lebih taat lagi akan perintah dan peraturan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di ibadah kita minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.